terlalu Arabik ya mungkin ya, dan di situ memuat ayat-ayat Al-Qur'an seperti ayat kursi, Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas di situ. Seakan-akan ini seorang ulama gitu, yang berasal dari mana-mana lah. Ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Persia, Hasan. Nah ini ternyata selama ini juga kita nggak teliti gitu loh. Sampai Malik Ibrahim ya, yang batu nisannya itu saja sangat detail sekali, kita terlewat ya. Terlewat. Terang-terangan kita terlewat. Baru ditemukan, disimpulkan oleh peneliti Tengku Syariah dan kawan-kawan tahun 2003 Oktober, disimpulkan, beliau sangat berani menyimpulkan dengan resiko apapun bahwa Malik Ibrahim adalah Sultan Zainal Abidin dari Pasai, Samudra Pasai, bin Sultan Ahmad Malik Al-Zohir bin Sultan Muhammad Malik Al-Zohir bin Sultan Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai awal. Ini saja kita terlewat, Kiai, apalagi meneliti Wali Songo yang seperti kehilangan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu saya kembali dengan channel ya kesayangan kita lah. Gitu ya. Oke ya. Support terus channel saya ya. Oke. Nah sekarang saya akan menayangkan video ini. Saya mengutip dari berguru ngaji, channelnya berguru ngaji tentang penelitian atau temuan para peneliti muda ya terkait sejarah Nusantara sama Wali Songo. Ini di dalam video ini sangat mengejutkan sekali betapa ketidaktahuan kita tentang siapa itu Wali Songo gitu. Karena banyak versi ya, banyak versi yang menanyakan Wali Songo dari inilah, dari itulah, dari inilah. Nah ini yang meneliti pemuda Nusantara atau pemuda yang dari Indonesia. Peneliti sejarah Islam. Oke, ini sangat panjang sekali videonya ini. Tolong jangan skip ya, biar kita itu menerima pelajaran ini gitu loh. Oke, kita akan tayangkan videonya dan kita lihat bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al Mukarrom Kiai Haji Imaduddin Utsman, kepada Gus Aziz Jazuli, perkenalkan pada para pemirsa sekalian, youtuber samanya, YouTube pemirsa YouTube Gus Aziz Jazuli. Saya Nurul Yakin, tapi panggilannya Yakin gitu saja, dari Sidoarjo. Saya kebetulan jadi pengurus sekretaris PWI Jawa Timur, dan yang mana beberapa bulan terakhir ini saya memang seperti ada apa ya, tiba-tiba ada data yang masuk ke saya untuk saya itu seperti diarahkan untuk meneliti gitu. Sebenarnya saya cuma ikut-ikutan saja sebenarnya untuk meneliti ini. Ikut ke lapangan, tapi dengan itu saya juga ikut meneliti juga, menyimpulkan juga bahwa temuan-temuan di lapangan ini sebenarnya yang jarang sekali para peneliti sejarah ya, terutama sama arkeolog Islam itu jarang sekali menyentuh makam-makam yang ada di Jawa Timur, terutama makam Wali Songo seperti Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Itu jarang sekali. Jadi sejarawan itu jarang mengenal atau melihat perspektif sejarah Wali Songo dari segi arkeologis di lapangan. Tapi rata-rata memang secara sejarawan ya, menyusun sejarah tentang Wali Songo itu rata-rata memang dari daftar pustaka ya. Dari daftar pustaka, dari babat ya, dari babat rata-rata memang dari babat. Misalnya nih babat tentang Sunan Ampel itu ada namanya babat Ngampel Denta atau babat Gresik, itu yang menceritakan hampir detail tentang Sunan Ampel. Tapi ya kita harus akui bahwa babat itu mempunyai kelemahan, yang mana babat sendiri tidak ditulis sezaman, dan babat sendiri lebih ke cerita tutur ya, cerita tutur masyarakat atau cerita yang dibikin oleh penguasa saat itu. Misalnya keraton atau yang memiliki tanah perdikan atau seorang adipati, itu adalah babat ya. Jadi babat itu ditulis atas cerita tutur atau perintah dari keraton gitu. Yang mana rata-rata memang tulisan sejarah tentang Wali Songo sendiri berasal dari babat. Misalnya ya, kita sering mendengar juga itu cerita tentang Sunan Ampel yang mana beliau pergi ke Jawa karena ingin mengunjungi bibinya yang bernama Dewi Darawati atau Nyai Darawati yang dinikah oleh Gus Yakin, mohon maaf ya Gus. ya, Sebelum melanjut kepada yang lebih detail, mungkin kita akan menyimak dulu sepatah kata, dua patah kata dari Al Mukarrom, guru kita semua Kiai Haji Imaduddin Utsman Al Bantani. Monggo ya, monggo.
Monggo Kiai. Makasih Gus Ajis, makasih Gus Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang sangat spesial bagi saya, terutama karena beberapa waktu kemarin saya mendengar sebuah tayangan YouTube yang disampaikan oleh channel Gus Ajis Jazuli tentang sejarah Wali Songo versi Aceh. Karena selama ini yang kita ketahui atau yang sangat populer beredar di tengah masyarakat, jarang sekali para peneliti mengaitkan sejarah Wali Songo itu dengan sejarah Aceh. Padahal secara tutur tinular kita sendiri mendengar dari berbagai macam cerita saur sepuh dari orang tua kaitan para sultan-sultan, terutama Sultan Banten ini dengan Aceh. Tetapi kenapa ketika kita membaca sejarah-sejarah itu yang historiografi itu ditulis oleh para sejarawan kita, itu jarang sekali mengaitkan sejarah Sunan Gunung Jati misalnya dengan Aceh. Oleh karena itu ketika ada tayangan dari channel Gus Ajis Jazuli kemarin, saya sangat tertarik sekali, di mana yang berbicara itu adalah peneliti muda dari Jawa Timur, Gus Yakin Muhammad Nur dengan Gus Abdillah ya. Yang keduanya saya lihat kemarin itu memberikan atau membawakan sebuah data dari abad kedua Hijriah. Data itu akan mementahkan teori yang selama ini beredar di tengah masyarakat bahwa penyebaran Islam di Nusantara yang dimulai dari Aceh itu dimulai pada kurun sekitar abad ke-13 atau sebelumnya sedikit yaitu abad ke-12 atau ada yang menyatakan abad ke-7. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakin dan Gus Abdillah kemarin itu ada dari Aceh sebuah kitab yang temukan dengan titi mangsa abad kedua Hijriah. Tentu ini sangat berharga di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini sedang mempunyai gairah yang cukup tinggi untuk menggali sejarah Nusantara, wabil khusus sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat spesial bagi saya Gus Yakin, walaupun kita masih menunggu Gus Abdillah untuk lebih memberikan banyak sekali perspektif tentang bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Nusantara, kemudian bagaimana kaitan Wali Songo yang begitu masif menyebarkan agama Islam di sekitaran abad ke-15 dan 16 Masehi dengan manuskrip yang ditemukan pada abad kedua Hijriah itu. Nah, kenapa? Sebelumnya pula saya melihat di channel NU Online, di mana channel NU Online kemarin mengundang seorang sejarawan Peter Carey. Di dalam podcast itu sedikit menyinggung tentang bagaimana Kesultanan Banten itu telah menjadi idola di Inggris pada sekitaran abad ke-16. Kemudian ditemukan pula berbagai macam bukti-bukti arkeologis juga koin-koin yang ada di Inggris yang memberikan sebuah alamat bahwa koin-koin itu adalah merupakan koin-koin dari Banten. Nah, kemudian saya mendengar kemarin dari Gus Yakin adanya hubungan yang sangat lekat antara Kesultanan Banten, Aceh dan Siak. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat berharga sekali bagi kami apabila Gus Yakin mengelaborasi kembali apa yang telah disampaikan kemarin kaitannya dengan silsilah Wali Songo atau eksistensi mereka para ulama-ulama kita, para wali-wali yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini terkait dengan hubungannya benang merahnya dengan data-data sumber-sumber sejarah yang ditemukan di Perlak Aceh pada abad kedua Hijriah. Mungkin itu yang akan kita bicarakan malam hari ini untuk kita dengarkan bersama-sama dari dua narasumber kita. Pada malam hari ini saya akan khusyuk hanya mendengarkan dan tidak akan menggunakan perspektif lain, Gus Yakin, dari apa-apa yang selama ini kita baca. Nah, kita ingin mendengarkan perspektif yang kita dengar dan sudah diteliti oleh para ahli, kemudian dielaborasi oleh Gus Yakin, dibaca kembali, kemudian diungkapkan kemarin dalam podcast itu perlu didengar menurut saya oleh masyarakat, terutama oleh para peneliti-peneliti silsilah Wali Songo, di mana kita dari Nakobah Ansak Aulia Tis'ah, para keturunan Wali Songo hari ini sedang mengkaji begitu dalam sebenarnya bagaimana kesejarahan dan silsilah Wali Songo. Ada di antara kami yang sudah ke Uzbekistan, ada yang sudah ke Maroko. Kemarin ada dari Ketua Naat Kiai Bendoro Ilsamuddin itu menuju ke Yunan China, kemudian ke Pakistan, kemudian dari Benda Kerep ditemukan sebuah data-data yang cukup tua di dalam diskusi tentang bagaimana silsilah Wali Songo itu, di mana ditemukan pada abad ke-16 di dataran atau di daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, itu nisbat Wali Songo terutama Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadim. Nanti ini akan sama-sama kita jadikan sebuah sumber-sumber yang kemudian nanti akan menjadi pertimbangan dari para keturunan Wali Songo. Tetapi yang saya
yakini dari berbagai sumber itu, termasuk dari Gus Yakin dan Gus Attillah kemarin, bahwa tidak ada sama sekali hubungan Wali Songo dengan Balawi. Itu yang saya catat itu ya. Nah, oleh karena itu dengan seluas-luasnya kami ingin mendengarkan dari Gus Yakin Muhammad Nur tentang perspektif Aceh di dalam memandang sejarah Wali Songo. Terima kasih. Terima kasih Yai atas pembukaannya barangkali, dan saya juga sama di sini Yai. Sama-sama ingin mendengarkan ulasan yang begitu mendetail tentang kesejarahan Wali Songo di masa lalu serta hubungan Wali Songo dengan Kerajaan Aceh di masa lalu. Untuk langsung agar tidak berlama-lama, monggo silahkan Gus Yakin untuk memaparkan data-data yang telah didapatkan oleh Gus Yakin untuk sama-sama kita simak dan sekaligus menjadi pencerahan untuk para netizen dan juga masyarakat luas. Monggo silahkan Gus Yakin. Siap, terima kasih Gus Aziz, terima kasih Kak Imad. Dalam penelitian saya mengedepankan kulil haq walau kana muron. Saya harus menyampaikan apa-apa yang selama ini kita yakini benar, ternyata ketika kita turun ke lapangan, ini nggak sesuai fakta sama sekali. Misalnya, ini ngapunten Kiai, saya harus mengatakan ini dalam perspektif pandangan seorang peneliti yang mana melihat secara langsung, tidak berdasarkan tutur cerita, tidak berdasarkan tulisan-tulisan yang digubah pada abad-abad 19, tapi saya langsung melihat langsung. Jadi sebenarnya kenapa penelitian ini dilakukan, ya, penelitian ini harus dilakukan bahwa latar belakangnya ada tulisan-tulisan yang tidak mengenakan dari kalangan orientalis. Misalnya Malik Ibrahim diceritakan sebagai seorang pedagang. Malik Ibrahim diceritakan sebagai seorang tabib. Malik Ibrahim sebagai pedagang kelontong, keliling. Malik Ibrahim hanya menempati tempat-tempat dan untuk berdakwah ngaji, dan orang-orangnya ini ya nggak banyak. Gitu. Dalam jurnal yang ditulis oleh Tengku Syariat Arifia dan beberapa pakar sejarah lain yang lain seperti Kiai Aslim Akmal dari Jepara, terus Tengku Mizwar, Pak Mukhtar Zaidin dari Cirebon, serta Tengku Munawir, itu ditemukan bahwa atau disimpulkan bahwa Malik Ibrahim yang selama ini kita kenal sebagai orang-orang yang entah itu dari mana, ya, ada yang ngomong ini bercerita ini dari Kashan, Iran, ada di epitafnya. Ternyata ini salah baca juga. Sampai membaca epigrafinya Malik Ibrahim saja salah. Berarti kita memang selama ini tidak meneliti secara benar-benar tentang Wali Songo. Hanya mendapati cerita-cerita dari sejarawan-sejarawan Belanda. Siapa yang orang pertama kali meneliti tentang Malik Ibrahim? Ternyata sejarawan Belanda yang bernama Jean-Pierre Moquet. Sekitar awal tahun 1900. Beliau di situ menyatakan bahwa nisan Malik Ibrahim ini telah diimpor dari Gujarat. Karena di Gujarat ada contohnya juga yang sama. Akhirnya J.P. Moquet berkesimpulan bahwa Malik Ibrahim berasal dari Gujarat dan persebaran Islam pertama di Jawa Timur itu dari Gujarat. Akhirnya kesimpulan-kesimpulan yang tentang Gujarat ini karena Malik Ibrahim mempunyai nisan bertipe Gujarat, gitu loh. Tapi setelah itu J.P. Moquet tidak meneliti dengan lanjut, ya. Akhirnya setelah berapa tahun, puluhan tahun sampai sekarang, ada peneliti dari Inggris bernama Elizabeth Lamburn. Dalam jurnalnya tahun 2003, beliau sudah menyatakan bahwa nisan Malik Ibrahim dengan nisan Malikanah Rahasia yang ada di Samudra Pasai, sekarang tepat di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, itu adalah nisan yang diimpor bersama-sama dari Pelabuhan Kambai, Gujarat, India. Dan epigrafinya ini dimungkinkan ditulis di Gresik. Dan yang satu ditulis di Aceh. Nah, dari beberapa ulasan itu, berarti ini ada yang memang entah itu disembunyikan, memang penelitian dari sejarawan Belanda ini belum tuntas. Karena kalau dulu mungkin akses ya, akses untuk riwari antara Pasai Gresik itu memang butuh butuh waktu. Nah, Tengku Syariat sendiri sudah meneliti sekitar 6 tahun tentang Malik Ibrahim itu sendiri. Saya sebenarnya hanya penikmat dari penelitian beliau, dan dalam 2 bulan terakhir ini saya langsung ikut turun lapangan ke daerah pesisir, ya, misalnya seperti Gresik, Surabaya, Lamongan, Tuban. Nah, dalam segi penelitian itu ada ditemukan juga fakta yang menarik, dan ini faktanya sebenarnya sangat mengguncang daripada sejarawan-sejarawan, bahkan kita juga bisa bertentangan dengan ahli sejarah yang terkini. Misal nih, tentang Ibrahim Asmoro Kondi, Kiai. Ini agak susah diterima, tapi faktanya, Kiai, maaf ini para penonton, saya harus mengatakan sejujur-jujurnya bahwa peneliti itu sifatnya tidak harus menghiraukan fakta yang ada selama ini. Maksudnya data-data yang ada dulu, kita lihat dulu fakta di lapangan apa, baru kita komparasikan dengan yang lain. Ya, bahwa nisan Ibrahim Asmoro Kondi itu adalah nisan era 1500 akhir. Dan itu apakah memungkinkan bahwa nisan Ibrahim Asmoro Kondi di Tuban itu adalah nisan yang sudah diganti?
Ya bisa saja berteori seperti itu, tapi harus ada sejarahnya. Oh itu mungkin tahun 1700-an itu sudah diganti oleh siapa? Oleh bupati ini. Nah itu kan lumayan ya, ada keterangan. Tapi ini tidak ada sejarah atau riwayat penggantian tentang nisan. Karena yang saya yakini sendiri, yang saya tahu bahwa nisan-nisan Wali Songo itu, insya Allah itu asli semua, Kiai. Yang ada di pesisir utara, mulai dari Tuban sampai Surabaya. Itu kalau nisan-nisan era 1500, 1500, 1400 tidak ditemukan penggantian nisan. Jadi semua masih asli, semua masih asli. Nah, jangan sampai kita berpikiran bahwa nisan yang tidak cocok dengan sejarah yang kita yakini selama ini, itu kita berkesimpulan bahwa nisan itu sudah diganti. Nah, ini yang kita harus luruskan dulu. Bahwa makanya saya sangat berat sekali mengatakan bahwa apakah iya nisan tahun 1500 akhir ini dialamatkan ke Ayah Sunan Ampel yang harusnya hidup tahun 1400 awal. Itu dulu tugas peneliti, menentukan. Tapi kalau saya sih sebenarnya sudah selesai untuk itu, Kiai. Maka dari itu, Ayah Sunan Ampel akhirnya mengarah kepada Malik Ibrahim yang lebih sesuai dari segi tahun. Karena apa? Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi. Jadi tertulis di situ wafat tahun 822 Hijri. Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi hubungannya dengan Aceh ya sudah dijawab oleh Jurnal Tengku Syariat bahwa Malik Ibrahim dari segi nisan, pembacaan epigrafi, sejarahnya juga ada dicatat di catatan dinasti Ming. Beliau adalah Sultan Zainal Abidin I sebagai Sultan Samudra Pasai. Gelarnya Sultan Zainal Abidin, ketika pindah ke Gresik menjadi Malik Ibrahim. Karena kita harus tetapkan Malik Ibrahim, Malik ini adalah raja, Ibrahim adalah nama. Maka di situ kalau kita bahasakan secara tekstual adalah Raja Ibrahim. Nah, siapa yang menggelari beliau raja ini siapa? Kan kita harus teliti itu. Raja berarti ada kerajaannya. Raja kerajaan mana nih? Berarti kalau raja harus ada kerajaannya, Kiai. Kan gitu. Apakah punya kerajaan kecil-kecil? Ya bisa jadi kerajaan kecil-kecil, tapi harus kita teliti. Mana ya kerajaan-kerajaan mana yang mempunyai nisan-nisan sama seperti itu. Kan gitu akhirnya kan. Dan masanya. Apakah Malik Ibrahim orang Cina? Apakah Malik Ibrahim orang Vietnam? Coba dicek kerajaan mana yang di tahun itu di area Vietnam, area Kamboja yang rajanya Islam atau perdana menterinya lah minimal itu, minimal. Karena di situ epitafnya tertera Malik. Malik itu bukan perdana menteri, bukan mufti, bukan Malik. Itu sudah menjadikan indikasi bahwa Malik Ibrahim itu seorang raja. Nah, selama ini kita meyakini Malik Ibrahim itu bukan seorang raja tapi seorang ulama. Karena tulisan yang begitu hotnya terlalu Arabik ya mungkin ya. Dan di situ memuat ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas di situ. Seakan-akan ini seorang ulama gitu, yang berasal dari mana-mana lah. Ada yang mengatakan dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Garsi, Hasan. Nah ini ternyata selama ini juga kita nggak teliti gitu loh. Sampai Malik Ibrahim ya, yang batu nisannya itu saja sangat detail sekali, kita terlewat ya. Terlewat. Terang-terangan kita terlewat. Baru ditemukan, disimpulkan oleh peneliti Tengku Syariat dan kawan-kawan tahun 2003 Oktober, disimpulkan, beliau sangat berani menyimpulkan dengan resiko apapun bahwa Malik Ibrahim adalah Sultan Zainal Abidin dari Pasai, Samudra Pasai, bin Sultan Ahmad Malik Al-Dhohir, bin Sultan Muhammad Malik Al-Dhohir, bin Sultan Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai awal. Ini saja kita terlewat, Kiai, apalagi meneliti Wali Songo yang seperti kehilangan jejak. Padahal epitaf dari Malik Ibrahim itu sendiri sangat jelas. Perbandingannya ada di Pasai. Yang persis, senotapnya itu, prasasti makamnya itu, yang persis dengan Pasai ada satu, di Gresik ada satu. Di Gresik ada tiga malah, yang persis ya. Ini kenapa yang saya sayangkan, sejarawan-sejarawan yang lalu, yang sudah ada, itu tidak meneliti tentang itu. Nah, itu yang saya sayangkan. Memang mungkin ini dengan adanya perihal nasabah Alawi, ini semua terbuka. Saya rasa hikmahnya di situ, Kiai. Misalnya sampai Kiai Imad ini bisa podcast bareng bersama-sama Gus Aziz, ini Gus Abdillah sudah datang, nanti langsung bisa diteruskan sama Gus Abdillah untuk elaborasi lebih lanjut. Ya, Assalamualaikum Gus Abdillah. Assalamualaikum Gus Aziz, Gus Yakin, dan Kiai Imad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf terlambat tadi, sedang ada acara dengan istri. Siap Gus, nggak apa-apa Gus. Mungkin sebelum menyampaikan materi, perkenalan terlebih dahulu Gus. Baik, kenalkan saya Muhammad Abdillah. Udah gitu aja. Saya dari Cisa untuk subwilayah Kepulauan Riau. Center Information of Sumatra Pasai Heritage. Okay. Saya domisili di Batam. Sudah Gus, kira-kira itu aja Gus. Siap. Melanjutkan itu Gus. Atau Kiai barangkali punya pertanyaan untuk
ini Gus Abdillah. Saya tidak punya pertanyaan tapi punya permintaan agar kita semua bisa mengenal Gus Abdillah untuk bisa langsung on cam gitu. Terima kasih. Baik Kiai, ini apa ya, keadaannya yang nggak memungkinkan Kiai, gelap ini, saya di depan rumah ini. Terus ada juga beberapa pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan gitu kalau saya on cam. Maaf Kiai sebelumnya. Karena Gus Ya, Abdillah nggak ini apa-apa. sebagai peneliti Kiai, peneliti dari pihak yang dari Cisah gitu. Karena ini harus ada penelitian komprehensif lagi. Iya. Ya. Lanjut. Tadi topiknya sampai mana ya Gus? Sampai Malik Ibrahim berkaitan dengan sebagai Sultan Zainal Abidin. Oh iya. Jadi dalam jurnalnya Tengku Syariat itu sebenarnya sudah sangat jelas ya dipaparkan beberapa alasannya. Ada alasan apa namanya, mulai dari susunan inskripsi, terus kemudian jenis font, bukan jenis font, jenis UV, jenis epigraf yang terukir di makam Malik Ibrahim dengan Malikan Harisha itu sangat-sangat identik sekali. Begitu. Mulai dari susunan ayatnya, kemudian bahannya itu sama, Kiai. Nah, jadi kalau misalkan dibandingkan dengan makam-makam yang ada di Kambay itu sekilas memang bentuknya kayak mirip. Tetapi kalau kita perhatikan dengan lebih detail lagi, ternyata dari segi bahan saja sudah berbeda, Kiai. Kalau yang di Kambay itu berbahan batu merah, marmer merah ya, marmer muda. Sementara yang di Pasai dan di Gresik itu berbahan marmer putih. Begitu, Kiai. Makanya sangat yakin sekali melalui susunan inskripsi ayat-ayat yang ada di makam Malik Ibrahim dan Malikan Harisha. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah mereka berdua ini memiliki hubungan kerabatan. Nah, di epitaf makam Malikan Harisha itu kan disebutkan bahwa beliau ini putri seorang yang syahid lagi berbahagia. Nah, sama di makam Malik Ibrahim juga disebut bahwa Malik Ibrahim ini adalah orang yang syahid dan berbahagia gitu. Jadi sama-sama memiliki inskripsi yang sama. Maka dari inskripsi makamnya kami sangat meyakini, bukan sangat meyakini lagi, dari tinjauan studi epigraf dan bukti arkeologis yang ada saat ini dengan pertimbangan yang lebih mendetail, kalau boleh memasukkan bahan, ukuran dimensi, maka ini tidak lain tidak bukan bahwa kedua sosok ini memiliki hubungan ayah dan anak. Begitu, Kiai. Ya, mungkin ada yang lagi. Artinya antara Malik Ibrahim dengan dengan Ratu Harisha itu adalah anak dengan ayah ya Gus ya? Betul. Jadi Malik Ibrahim ini adalah tidak lain dan tidak bukan beliau adalah Sultan Zainal Abidin I. Gitu, Gus. Kemudian Dan jurnal silsilahnya Eh, gimana? Maaf Kiai, apakah saya sudah membuat PowerPoint simpel-simpelan lah. Apa perlu saya tayangkan atau kita berbincang saja? Tidak apa-apa Gus, karena ini kan namanya hasil penelitian yang bukan namanya itu sesuatu yang memang harus semua percaya dulu, karena memang kan ini banyak dari perspektif, banyak juga yang sedang meneliti dari arah lain. Nah, nanti kan bisa dikolaborasi, bisa dicari titik temu. Ya, silakan untuk ditayangkan. Siap. Oke, saya presentkan ya slides. Mungkin bisa saya tambahi ya untuk mengisi waktu mengenai pertanyaan Kiai Imad mengenai silsilah Sultan Zainal Abidin. Kalau mengutip dari Kebudayaan Aceh dalam Sejarah Nusantara, buku dari Dr. Ali Hasmi, seorang sejarawan senior, di situ sudah dipaparkan jelas mulai dari halaman awal-awal sampai halaman ke-42 dan 43 dilampirkan juga bukti-bukti manuskripnya. Jadi Sultan Zainal Abidin ini adalah ini kita ngomongin bukan Sultan Zainal Abidinnya, tapi ngomongin leluhurnya yang ke atas lagi, yaitu Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Itu beliau adalah keturunan dari putra dari Ali bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Hussein yang menikah dengan Syahri Banu, putri dari Yazid III dari dinasti Sasanid. Begitu. Ini saya kok nggak bisa nge-slide ya Kiai ya. Saya tampilkan seperti ini, kelihatan nggak kira-kira nih? Kelihatan sih Bos. Ya. Kelihatan. Oke ya. Jadi kita mulai dari awal ya, tentang silsilah Sunan Ampel dulu ya. Bahwa Sunan Ampel itu sudah katakan Sughroh wal Istifadah bahasanya kan, bahwa Sunan Ampel mempunyai kakek bernama Jumadil Kubro dan ayahnya bernama Ibrahim Asmoro atau Asmara. Nah, ini kita harus detailkan lagi, kata Asmoro itu sebenarnya ya bukan tidak muncul di era lampau ya. Asmoro itu kan kata O, serapan huruf O itu kan muncul ketika era Sultan Agung ya. Jadi nama sebenarnya ya itu adalah Ibrahim Asmara. Asmara itu apa? Apakah namanya Asmara atau berasal dari mana yang bernama kotanya Dam Asmara? Nah, kita harus teliti lebih lanjut mengenai itu. Jadi sumber-sumber yang mengaitkan kepada tentang Syekh Ibrahim Asmara dan Jumadil Kubro ini sebagai ayah dan kakek Sunan Ampel ini
Ada di naskah Lontar Tapal Adam, ada di Babat Tanah Jawa, Babat Gresik, Babat Ngambel Denta, dan kitab dari Ahlal Musyamarah, tulisan dari Kiai Abu Fadl Senori. Ya. Lalu kita kembali ke Syekh Ibrahim Asmorokondi, bahwa di situ sudah peneliti dari UGM tahun 81, ya, sudah meneliti tentang arkeologis ya, data arkeologis yang ditemukan di pintu Gapura ya, Gapura dari pintu masuk dari makam Asmorokondi Tuban, yang mana di dalam pintu masuknya itu tertulis bahwa Jung Pecah Kinaryorona, ya, yang mana itu diartikan sebagai kata ungkapan tahun ya. Di situ tertulis tahun 1304 Hijri, yang mana ketika dikonversikan menjadi 1816 Masehi. Jadi Gapura dari Syekh Ibrahim Asmorokondi yang ada di Palang Tuban, itu Gapuronya berangka tahun 1816 Masehi. Zaman ini sebelum perang Diponegoro ya. Sebelum perang Diponegoro. Di Pasebannya. Lalu ini tentang batu nisan. Ya. Batu nisan dari Syekh Ibrahim Asmorokondi yang ada di sebelah kiri itu mempunyai kesamaan-kesamaan dengan batu nisan lain yang kita temukan. Misalnya di Sunan Ampel juga ada batu nisan seperti itu. Cuma yang membedakan di situ tidak mempunyai purnama sidi atau bulat yang bulat di tengah itu. Di Ampel. Yang satu lagi di area makam Raden Burereh atau Abu Hurairah. Terus yang satu lagi di Peneleh Surabaya, makam Peneleh. Ini di tengah jalan ini makamnya yang kuning emas itu. Ini di tengah jalan. Jadi dari komparasi ke 5 makam ini, ya, 5 batu nisan ini adalah ini bertipologi nisan yang sama. Tapi pembedanya hanya yang satu mempunyai purnomo sidi, yang 4 tidak mempunyai purnomo sidi. Untuk purnomo sidi mungkin bisa dijelaskan oleh Gus Abdillah. Monggo Gus. Apa arti dari purnomo sidi di batu nisan itu? Purnama sidi itu artinya bulan purnama. Jadi biasanya dalam tradisi pernisanan itu digunakan untuk nisan-nisan seorang orang yang cukup mumpuni dan paham dalam bidang agama dan memiliki kedudukan di masyarakat. Begitu, Kiai. Ya, berarti seorang ulama ya, katakan bisa seorang ulama atau seorang pandito ya. Betul. Ya, jadi apakah ini bisa disimpulkan Syekh Ibrahim Asmorokondi ini adalah seorang ulama dan yang keempat nisan yang lain perbandingan ini bukan seorang ulama gitu. Tapi yang kita tekankan di sini adalah ini nisan yang sama. Maksudnya nisan yang bertipologi sama dan sezaman, Kiai. Bahwa nisan-nisan ini dicetak sezaman. Paling tidak era tidak lebih dari 100 tahun. Setelah 100 tahun ini akan berganti lagi, bermetamorfosis atau berevolusi lagi nisan ini gitu. Jadi ini era nisan kapan? Nah, kalau kita tanyakan ke peneliti-peneliti nisan, ini bisa juga mereka mengatakan ini nisan era 1600 awal atau 1500 akhir. Dan juga di makam Sunan Ampel yang atas itu, yang sebelahnya itu yang putih, itu memang nisan sudah era 1500 masuk 1500 gitu, bukan era 1400 gitu. Jadi apakah nisan ini bisa disimpulkan bahwa Syekh Ibrahim Asmorokondi ini kehidupannya bukan di era 1400? Bisa. Jadi ini dalam perspektif peneliti nisan ya, bahwa Syekh Ibrahim Asmorokondi dilihat dari perspektif batu nisan, beliau hidup di tahun 1500 akhir atau 1600 awal sampai pertengahan. Gitu, Kiai. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi apakah didukung dengan naskah? Bisa didukung dengan naskah. Karena apa? Ibrahim Asmorokondi sendiri ini muncul, nama Asmorokondi ini kita harus teliti ulang, muncul era kapan kata Asmorokondi ini muncul gitu. Apakah dulu itu nggak hanya Asmoro saja namanya? Terus Kondi ini berasal dari mana kan gitu? Halo? Ini lepas apa gimana nih? Bukan ya? Enggak ya? Nggak tahu ya. Oh, enggak. Ini, kalau melihat tipologi memang itu bisa dikatakan nisan tahun 1600 ya. Tapi ketika saya memperhatikan bahannya, di mana bahan dari makam Ibrahim Asmorokondi yang di Tuban ini, Syekh Ibrahim Asmorokondi ini tidak terbuat dari bahan andesit basal atau andesit hitam seperti yang ada di nisan Sunan Ampel, maka ini bisa dipastikan bahwa nisan-nisan seperti ini melihat bentuk ukirannya yang tidak presisi, kemudian bahannya yang juga dengan menggunakan andesit muda, ini kalau boleh saya meraba gitu ya. Jadi dengan mohon maaf dengan sangat, ini adalah nisan-nisan yang biasa digunakan di abad ke-19 atau tahun 1800-an. Gitu. Jadi apa yang tertera pada gapura makam Syekh Ibrahim Asmorokondi itu sebenarnya sudah menginformasikan hal yang senada sebenarnya. Dengan sengkalan Jung Pecah Kinaryorona itu sudah pas. Jadi ya, kesimpulan saya ini sebenarnya kan lebih apa ya, Kiai? Ini kesimpulannya Gus Abdillah malah lebih ngeri, malah lebih mudah lagi kan gitu. Jadi kita dari perspektif peneliti batu nisan tidak menemukan kesimpulan yang lebih tua dari tahun 1550. Intinya gitu. Nah, jadi nisan ini adalah produksi tahun paling banyak 1600-an gitu loh. Jadi kita memang belum meneliti secara lengkap
karena selama ini belum menemukan nisan yang sama dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi yang mempunyai Purnama Sidi, yang mempunyai bulat purnama yang ada di nisannya. Tapi untuk tipologi saya menemukan beberapa dan tempatnya yang sama. Satu di Ampel, satu di kompleks makam Raden Burereh atau Abu Hurairah di Kapasan Surabaya. Itu ada sekitar 6 makam. Terus di Peneleh itu ada satu ya yang berwarna emas ini gitu. Jadi apakah bisa disimpulkan ini beliau ini berasal dari Surabaya? Sangat bisa. Karena persebaran nisan seperti ini banyak di Surabaya ternyata kan. Apakah Ibrahim Asmorokondi ini berasal dari Surabaya? Sangat bisa. Nah, gitu. Tinggal kita meneliti lagi persebaran nisan yang ada di Lamongan, yang ada di area Sunan Derajat atau Paciran. Apakah lebih banyak atau hanya beberapa atau lebih sedikit dari Surabaya atau lebih banyak daripada Surabaya? Itu nanti bisa disimpulkan ketika nisan-nisan tersebar yang paling banyak, biasanya nih ya, itulah nisan itu berasal. Jadi misalnya di Aceh paling banyak nisan apa, di Surabaya paling banyak nisan apa. Nah itulah asal muasal nisan. Misalnya nisan tentang nisan giri, paling banyak di Sunan Giri itu nisan yang punya geluran gitu. Nah itu bertipologi nisan giri gitu. Jadi sama dengan nisan Malik Ibrahim, itu paling banyak ditemukan di Samudra Pasai, bukan di tempat lain. Ada 14 tugu makam nisan di Samudra Pasai. Nah, jadi apakah bisa disimpulkan bahwa Malik Ibrahim berasal dari Gujarat? Tidak bisa. Kita tutup mata ya. Misalnya epigrafinya dihapus pun akan kalah dengan bukti jumlah batu nisan. Jadi di Gujarat sama di Pasai itu paling banyak di Gujarat. Epigrafinya kalau ditutup ya, gitu loh. Jadi kita bisa paling tidak dari jumlah saja kita bisa menyimpulkan bahwa Malik Ibrahim berasal dari Pasai. Ya, tinggal meneliti beliau ini siapa, gitu ya. Jadi itulah keunggulan daripada meneliti batu nisan, artefak arkeologis Islam atau epigrafi yang ada di dalam batu nisan, atau tipologi-tipologi dari batu nisan, gitu. Secara manuskrip apakah sudah ada penemuan tentang siapa sosok Syekh Ibrahim Asmorokondi? Untuk Asmorokondi Kiai sebenarnya beliau kalau saya lihat di Leiden ya foto itu ditulis sebagai Sunan Asmono, Soenan Asmono, itu tahun 1886. Soenan Betul, Asmono. Itu senada dengan ini Gus, yang di apa ya sebutnya ya, itu kayak semacam penyangga Paseban itu yang di makam Syekh Ibrahim. Itu kan ada inskripsi Jawa yang bertuliskan persembahaning Kiai siapa gitu kan, dihapus itu kan. Kiai. Lalu Terus ini manuskrip yang ditemukan di Perlak itu manuskrip tahun berapa itu yang kemarin? Menurut Dr. Itu adalah manuskrip yang tertulis tahun 173 Hijriah Kiai. Itu ada di buku Kebudayaan Aceh dalam Lintasan Sejarah. Bisa diceritakan isinya itu, Gus Adila? Mungkin bisa ditampilkan sama Gus Yakin ya. Gus Yakin sudah saya kirim PDF-nya. Oke, bentar. Itu ada di dalam PDF ya manuskrip itu ya? Ya, ada di buku Dr. Aliasmi. Oke, sebentar. Monggo lanjut dulu. Saya sambil nyari ini. Jadi sudah selesai ya pembahasan mengenai Syekh Ibrahim Asmoro ya? Ya, ini saya jelaskan satu lagi ini tentang ini makam Syekh Ibrahim Asmorokondi sebelum dibukar seperti sekarang, sekitar tahun 1941. Ini masih memang sederhana. Seperti digambarkan bahwa Syekh Ibrahim Asmorokondi ini memang ulama ya. Digambarkan di situ kalau kita lihat dari cungkupnya, memang cungkup tahun segitu ini termasuk cungkup yang yang memadai lah, yang pantas dicungkupkan sebagai beliau ini seorang ulama. Nah, tapi kita melihat nisan-nisan yang di area sekitarnya itu bahwa itu adalah nisan baru gitu loh. Jadi paling tidak nisan Syekh Ibrahim Asmorokondi sendiri itu didukung oleh nisan-nisan di area sekitar, bahwa memang Syekh Ibrahim Asmorokondi itu tidak hidup di era 1400 bahkan 1400 gitu. Sebentar ya. Ini apakah yang ini Gus ya? Yang sampean kirim ini ya? Sampai lemot ini Gus. Yang di WA ya, yang Kebudayaan Aceh. Iya. Saya awalnya memang jujur tidak menyangka ya bahwa kajian arkeologis itu juga akan memantik polemik yang terjadi saat ini, Guys. Nah, lalu ini yang penting di sini. Nama Asmorokondi itu kan sering dikaitkan dengan Samarkand. Ya, sering sekali dikaitkan dengan Samarkand. Entah ini teorinya siapa saya juga nggak tahu. Teori tentang Asmorokondi itu adalah Samarkand ini apakah teori sejarawan atau ini teori gaduh gitu. Teori tentang mencocok-cocokkan saja. Jadi kita nggak boleh sebenarnya seperti itu. Karena Asmorokondi itu tidak terkonfirmasi di catatan-catatan yang lebih tua. Hanya Asmara saja, Asmara.
di Serat Tapal Adam itu tertulis Ibrahim Asmara 1540-an itu. Nah, jadi kalau disimpulkan memang Ibrahim Asmara. Nah, ini saya juga meneliti mencari kata-kata asmara ini apa sih yang berhubungan dengan asmara? Kata-kata apa yang berkaitan dengan asmara? Turunannya itu dari kata apa? Nah, ternyata asmara itu dari akar kata samara. Samara karena sama dengan samarkan juga. Nah, itu ada dua kota yang berhubungan dengan atau yang mempunyai sama katanya dengan Samara, yaitu Samarkand dan Samarlanga. Samarkand ada di Uzbekistan, Samarlanga ada di Aceh. Itu. Lalu kita coba ini di setel ini mungkin bisa kedengaran ya. Ini dengar ya tadi suaranya ya? Iya. Jelas. Jadi wilayah pertama di sini yang di itu menurut hikayat pada Depan. Disertasi Dr. Hilmi Bakar menguatkan temuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari Kerajaan Inggris yang juga seorang peneliti sosial dalam bukunya The History of Java. Dalam isi dari penemuan tersebut menyebutkan bahwa Cempah yang terkenal di Nusantara bukan terletak di Kamboja yang sekarang ini beredar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh para peneliti Belanda, Cempah adalah nama daerah di sebuah wilayah di Aceh yang terkenal dengan nama Jempa. Cempah biasanya dihubungkan dengan sebuah peristiwa pada zaman Kerajaan Majapahit, terutama pada masa pemerintahan Brawijaya V, yang memiliki seorang istri yang dikenal dengan Putri Cempah. Putri inilah yang melahirkan Raden Patah, yang kemudian menyerahkan pendidikan putranya kepada seorang pamannya yang dikenal dengan Sunan Ampel di Surabaya. Jadi kita itu sebenarnya sudah dibantu banyak oleh peneliti-peneliti, cuma kita itu yang nggak teliti, itu saja sih sebenarnya. Bahwa ulasan dari hasil disertasi dari Dr. Hilmi Bakar sudah menyatakan bahwa Cempah yang dimaksud sering disebut-sebut era zaman Majapahit itu adalah Cempah Aceh, bukan Campa Vietnam itu. Karena kalau Campa Vietnam nanti akhirnya jatuhnya karena di sana itu masih kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang saya khawatirkan bahwa ini kan tadi dinyatakan bahwa Campa bergesernya dari Campa Aceh ke Campa Vietnam ini oleh sejarawan Belanda. Berbeda pandangan dengan Thomas Raffles, bahwa Raffles menyatakan bahwa Campa itu adalah di Aceh, di Biren saat ini. Nah, gitu. Jadi kita mempercayai siapa nih? Teori dari Raffles atau teori dari sarjana Belanda? Nah, gitu. Begitu saja sebenarnya. Lalu Ya, ini di Naskah Tapal Adam ya, di Naskah Tapal Adam, lontar. Di sini disebut Kiai di huruf 3 Asmaradana pupuh 8 58 bahwa Ki titik-titik karena tidak terbaca, Ki Sendi Ibrahim Asmara. Westri Kang Murian titik-titik estri puniko sampun apala krama kambil garwa iska kocapa papat 4 wontening pase nagari. Wontening pase naga. Nah, ini naga titik-titik karena hilang tulisannya. Karena ini bisa nagari ini. Wontening pase nagari titik-titik manjing Islam nata ing pase. Nata itu adalah kekuasaan, kuasa. Nata ing pase berarti berkuasa di pase. Itu ya. Kocap Ibrahim Asmara, lumampah datang Cempah. Nah, inilah nanti yang ditafsirkan bahwa Cempah memang sudah ada di situ. Ditulis di naskah-naskah kuno. Nah, inilah akhirnya disalah tafsiri bahwa Cempah itu adalah Campa Vietnam Selatan gitu loh. Sang Raja Cempah Winowus Anggadah Putra Tatigo. Gitu. Ini catatan dari Serat Tapal Adam yang ini tahun berapa Gus? 15 berapa? Ini 1541. Ini diambil dari naskah Merapi Merbabu yang kemudian dialih bahasakan oleh Ki Ronggo Sasmito yang kemudian beliau dibuang ke Aceh juga. Ya. Tahun 1541 persisnya. Jadi Ibrahim Asmara itu hidup di abad ke-15 itu atau sebelumnya ya? Ya, 1400 lah, Kiai. Ya. Nah, berarti makam yang di sana yang secara arkeologi itu itu menunjukkan tahun abad ke-19 itu bisa jadi pergantian. Nah, kalau kita ingin kolaborasi dari berbagai macam informasi, karena memang nama Syekh Ibrahim Asmara ini sudah terkonfirmasi ada di abad ke-15-14 itu, berarti makam yang secara arkeologis itu menunjukkan abad 19 itu adalah makam yang dipugar gitu. Bisa begitu sebelum ditemukan makam yang betul-betul menunjukkan angka yang sama gitu kan. Karena memang orang-orang masa lalu kan biasanya begini. Atau jangan orang masa lalu, orang zaman sekarang aja, itu ketika meninggal kan pertama pakai papan dulu tuh kan. Setelah pakai papan kemudian dia memesan batu nisan. Itu bisa beberapa waktu kemudian, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, atau bisa 5 tahun setelahnya baru dia bikin batu nisan begitu kan. Bisa demikian juga itu Gus ya. Bisa demikian karena memang penelitian tidak menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tapi begini Kiai, kesimpulan yang kita dapati bahwa nisan yang ada di Ibrahim Asmara Kondi itu tidak diperkuat oleh nisan-nisan sekitar. Nah, gitu loh Kiai. Jadi kita tidak hanya melihat nisan utamanya, tapi nisan yang mengelilingi beliau. Nah, gitu. Yang fatalnya lagi di situ, nisan yang mengelilingi beliau itu malah lebih muda lagi. 1800, 1700 lah ada. Bahkan di agak jauh sedikit lah, itu 1900 semua Kiai. Gitu. Jadi akhirnya kita menutup kemungkinan bahwa Ibrahim Asmara yang ada di Tuban itu
sangat sulit dianggap sebagai orang yang sezaman dengan Sunan Ampel. Sangat sulit. Karena Betul. apa? Nisan-nisan era Ibrahim Asmoro Kondi itu harusnya berada di tahun 1600 ke atas lah. Gitu. Jadi 1400. kita tidak hanya meneliti nisan utamanya, Kiai, tapi nisan teman-temannya. Kalau bahasa Tengku Syariat itu teman-temannya, gitu. Jadi Ya, untuk pemakaman boleh, tapi kan untuk eksistensi daripada sosoknya itu yang historis yang ada di dalam. Oh iya, kan, Ibrahim Asmara, memang Ibrahim sosok Asmara historis itu dia. Benar. Cuma tinggal siapa sebenarnya Ibrahim Asmara, kan gitu, Kiai. Nggih. Nah, itu saja. Akhirnya kita melakukan penelitian nih. Di mana makam Ibrahim Asmara yang asli, gitu kan akhirnya kan. Nah, kita akhirnya menemukan bahwa ini kita berapa ya, mempunyai data nih bahwa Malik Ibrahim itu dari Aceh. Ternyata kita teliti juga Asmara itu adalah Samarlanga tadi itu. Samarlanga itu wilayah Samudra Pasai. Nah, kalau kita tarik hipotesis sementara bahwa Samarlanga ada di Aceh, Campa ada di Aceh, Malik Ibrahim sebagai Sultan Samudra Pasai, Sunan Ampel lahir di Campa. Kita bisa menarik kesimpulan dari segi tahun juga. Sunan Ampel lahir tahun 1400 pas. Malik Ibrahim wafat 1419. Apakah itu tidak mengarah kepada Malik Ibrahim sebagai ayah Sunan Ampel? Nah, gitu akhirnya kan. Karena apa? Ini dikonfirmasi oleh yang lain. Misal, Malik Ibrahim itu terkonfirmasi mempunyai putri bernama Malikah Nahrasia dan Nyai Ageng Pinatih. Yang mana Nyai Ageng Pinatih pernah menitipkan seorang anak angkatnya kepada Sunan Ampel, ya, kepada Sunan Ampel untuk diajari agama, mondok lah bahasanya. Jadi Sunan Giri yang diangkat anak oleh Nyai Ageng Pinatih dipondokkan ke Sunan Ampel. Itu suatu koneksi yang tidak mungkin terjadi ketika Islam masih jarang sekali. Koneksi itu adalah koneksi keluarga, ya, bukan koneksi orang lain. Tidak mungkin Ibrahim Asmara ini orang lain tiba-tiba mempunyai putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Pinatih yang notabene adalah putri seorang raja memondokkan anak angkatnya kepada orang lain. Gitu ya. Jadi memang ini agak sulit langsung diterima oleh masyarakat umum karena harus melakukan penelitian di lapangan. Tapi mereka para wali songo itu apa sayyid semua, apa seperti yang ada selama ini di tengah masyarakat bahwa Sunan Kalijogo itu bukan sayyid gitu. Gimana menurut penelitian teman-teman Gus Yakin itu? Aduh, masuk nggak enak saya sebutkan di sini, Kiai. Tidak apa-apa, ini kan cuma hasil penelitian ya. Iyalah. Sebentar, saya sapa teman saya di bawah ada namanya Syarif Mu'alif Aceh ya. Assalamualaikum. Gini, Kiai, kalau dari pandangan kita sendiri yang sudah meng-cross check dari data-data yang disuguhkan di Gus Abdillah sendiri, paling memungkinkan memang hanya Sunan Kudus dan Sunan Muria. Untuk yang lain, insya Allah sadar. Gini, maksudnya kita jawab dulu pertanyaan Kiai Imat mengenai apa para wali Sunan Kalijaga ini apakah sayyid atau tidak, kan gitu. Berbeda pendapat sih memang. Berbeda pendapat. Ya kan ini kita lagi ngumpulin perspektif ya, lagi mengumpulkan perspektif kan, ini lagi banyak kajian. Ada yang sedang mengkaji dari Naat, ada yang dari Rabita Kesultanan Banten, lah ada yang dari Benda Kerep, saudara-saudara Cirebon. Nah, apa namanya itu adanya masuknya Balawi di abad ke-19 itu kemudian kan membuat rancu sejarah Wali Songo. Nah, saya tanya gini aja, ada nggak sebuah apa namanya itu berita bahwa Wali Songo itu Balawi menurut para pengkaji peneliti ini? Wah, jauh. Tidak ada, ya. Jauh. Tidak ada, ya. Sedikit pun saja nggak ada, ya. Sedikit pun nggak ada. Bahkan boleh kita tidak ada berita bahwa para Wali Songo ini Balawi. Oh, nggak ada. Jangankan Balawi, Kiai. Dari luar pun ini hanya 2 orang. Jadi Wali Songo yang diomongin Wali Songo ya, hanya 2 orang yang berasal dari negeri luar. Betul. 2 orang saja. Siapa aja itu? Ya, ini hipotesis kita sementara ya. Monggo bisa nanti didiskusikan. Sunan Kudus dan Syarif Hidayat. Sunan Kudus dan Syarif Hidayatullah. Kalau Sunan Kudus itu tidak bisa diganggu gugat, beliau asli Palestina. Palestina ya? Asli Palestina. Ya, ini kan namanya perspektif ya, perspektif dari hasil kajian. Nanti kita insya Allah akan mengumpulkan seluruh saudara-saudara untuk juga informasi yang berharga ini untuk dimasukkan di dalam salah satu bahan untuk nanti para saudara-saudara di Wali Songo ini membuat kesimpulan. Gitu. Siap. Kalau tadi itu Aceh, Sultan Malikuz Zahir itu kan, itu kemana itu silsilahnya itu? Bisa memberi garis besar aja ya. Kalau dari jalur adat, dari jalur Raja Perla ya kita bahas dulu. Itu dari Said Maulana Abdul Aziz Shah, itu jalurnya ke Ali bin Muhammad Ad-Dibaj.
bin Ja'far Shadiq, atau masih adik-beradik dengan, jadi Muhammad Ad-Dibat ini adik dari Musa Al-Kazim. Nah, dari jalur istrinya Merah Kudawi, beliau itu adalah putri dari Syahriansah Salman yang menikah dengan salah satu anak dari Syahrinui. Syahrinui itu Raja Jempa. Nah, sementara Syahri Salman sendiri ada dua pendapat. Yang pertama pendapat dari Dr. Hilmi Bakal, keturunan dari Abdullah Al-Kamil. Sementara pendapat sebagian teman-teman yang ada di Aceh berpendapat Syahri Salman ini adalah keturunan dari Muhammad Al-Arkot gitu. Tapi yang paling kuat memang itu adalah pendapat dari Dr. Hilmi Bakal karena sudah didisertasi dan sudah disidangkan. Jalur dari Abdullah Al-Kamil yang nanti akan bermuara pada Hasan Musanna bin Hasan sampai ke Ali. Jadi kalau bicara dinasti Perlak, Pasai itu mau bilang Sayyid ya bisa, mau bilang Sayyid Syarif juga bisa gitu karena zuriat-zuriat dari sana adalah jalur-jalur keturunan murni ya. Yang kemarin dibilang antara Sultan Aceh, Sultan Siak dan Banten tuh jalurnya satu dari Malikul Zahir semua. Ada yang lewat jalur kekerabatan Malaka juga ya. Malaka beda lagi tuh ya. Malaka beda lagi. Nanti ada yang jalur ibu gitu. Sementara yang di Brunei ya, itu hubungannya nanti dengan Kesultanan Aceh. Sama-sama dari jalur keturunan Hasan gitu. Nanti. Oke, mau lihat nisan ayah dari Syarif Hidayatullah. Monggo. ini agak apa ya, monggo biar dikocok ini ya pemikirannya, biar apa ya, kita selama ini disuguhin data-data yang apa ya, bahasanya fana bahasanya. Contohnya Syarif Abdullah itu dari Yaman bukan ya? Waduh, bukan Syarif Abdullah ya? Bukan Syarif Tidak Abdullah. ada apa nama Syarif Abdullah itu. Bahkan kalau boleh sebagai Raja Champa yang katanya di Vietnam pada tahun 1400 akhir itu Vietnam saat itu dikuasai oleh dinasti Panduraga beragama Siwa Buddha. Gitu. Jadi jejak arkeologisnya tidak ada. Ini Gus Aziz ditampilkan. Saya memang belum kirim ya, banyak dokumentasi yang di Vietnam belum kirim. Ini Kiai, nisan ini ya ada di Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Samudra, Kota Krueng, di kampung Kota Krueng. Beliau tertulis dalam epigrafinya ini. Sebentar, ini ada bukunya ya, ada bukunya. Saya bacakan di dalam buku saja. Soalnya baca inskripsi ini bahaya nih. Inilah kubur orang yang berasal dari keturunan terhormat. Lagi terkenal ya, terhormat lagi terkenal. Mulia lagi pemurah, alim lagi zuhud, bertakwa, suci hatinya dan lembut. Yang terkenal dengan Maulana Qodi Ibrahim Syarif bi Inayatillah. Semoga Allah yang Maha Kuasa lagi penyayang menerangi kuburnya. Diwafatkan ke sisi rahmat Allah dan kemurahannya pada hari Sabtu waktu asar dari bulan Safar milik Allah. Semoga Allah menutup bulan ini dengan kebaikan dan kemenangan. Tahun 914 Hijri, sebaik-baik ciptaan di atas bumi. 914 Hijri itu berapa Masehinya? Bentar, saya konversikan. 914. Ini harus pakai konversi online, nanti salah. Duh, saya bahasa apa ini ya? Bingung saya. Grogi saya ngobrol dengan Kiai ini. 508 Kiai. 1508. 1508 ya. Masuk ya. Kalau misalnya dikatakan Sunan Gunung Jati itu lahir 1400 berapa itu? 470 ya. Sebentar, gini Kiai, apakah kita perspektifnya sama dulu nih? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu satu orang dengan Fathahillah? Ya itu masih kajian, ini banyak perspektif. Ini pokoknya dari perspektif penelitinya aja. Saya ingin mendengarkan. Kalau perspektif kita ya, dan informasi bagi kami. Dari perspektif kita Kiai, bahwa itu Bagus Pase, Fathahillah dan Syarif Hidayatullah itu kan satu orang. Perspektif kita nih ya. Dan beliau menaklukkan Sunda Kelapa itu dalam posisi yang masih muda. Apakah muda itu dihitung 40 tahun? Atau 35 atau 30 atau 25 bahkan? Nah, kita nggak bisa mengira-ngira juga. Nah, kalau misalnya apakah Syarif Hidayatullah ini lahir tahun 1490, bisa jadi. Gitu. Karena umur 37 kan akhirnya kan. Gitu. Jadi itu Bagus Pase ini datang ke Sunda Kelapa dengan umur yang muda. Gitu. Berarti muda kan nggak kelihatan tua gitu ya. Pernah menaklukkan Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Portugis atau mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Gitu. Tapi kita kalau di sini sangat masuk sekali ya kalau bahwa Syarif bi Inayatillah ini adalah sebagai ayah daripada Syarif Hidayatullah. Hidayatillah. Betul, dari apa? Ini jangan betul-betul aja ini. Ini kita harus ke Pasai Kiai. Kita harus ke Pasai Kiai untuk memastikan ini karena di Pasai ada yang mempunyai data itu. Yang jelas bukan Balawi itu ya Syarif Inayatillah. Bukan ini Syarif ini Kiai. Ini harus diulang-ulang ini. Syarif ini ada bukunya ya kalau mau beli. Mungkin saya ngomong dulu guys. Jadi begini.
di nisan itu yang bergelar Inayatillah, kemudian contoh seperti Mahbub Qulub atau epitaf-epitaf yang memuat kalimat Al-Hasib An-Nasib itu tidak di semua nisan, Kiai. Gitu. Jadi hanya 2 tokoh ini, dan di Aceh sendiri hanya 1 yang yang berepitaf Inayatillah. Makanya dalam diskusi kami di Aceh sendiri itu bahwa sosok ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang sangat memiliki hubungan kekerabatan. Sama seperti epitaf yang terdapat pada makam Sultan Ali Mugayyad Shah dan Sultan Ali Riyad Shah, itu ada epitaf yang bertuliskan Inayat Shah, yang mana ini menunjukkan bahwa mereka adalah dari satu keluarga yang sama. Makanya kami ketika menyebut sosok Fathullah Syarif bi Hidayatillah itu, ya dia memang dikenal sebagai anak dari Ibrahim Syarif bi Inayatillah. Begitu, Kiai. Jadi bukan Madar Ibrahim menurut versi Ba'awi ya. Untuk silsilahnya Kiai, nanti saya kirim Kiai. Siap. Jangan khawatir. Monggo bisa diteliti. Dan manuskripnya kitabnya ada ya Gus Aziz ya? Kemarin Coba tadi kitab Perlak yang katanya abad kedua itu gimana? Terangkan itu. Oke, Baik. saya share Perlak ya. Kita kirim yang ditulis oleh Dr. Ali Hasmi ya. Jadi biar sejarawan senior gitu yang Kiai baca itu biar penelitian dari sejarawan senior. Ya, terangkan aja di sini. Ditampilkan Gus Aziz. Ini ya. Iya, ini silsilah Raja-Raja Pasai. Sebelumnya ada juga ini yang Idarul Haq. Idarul Haq lebih kuno lagi ini yang Nah, ini agak muda ini agak muda. Yang lebih kuno lagi ada Idarul Haq ya Gus ya? Idarul Haq. Sini saya tak tampilkan Idarul Haq aja ya. Jadi kalau manuskrip sih sebenarnya lebih kuat sih. Dan ini senada dengan pendapat dari Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Nusantara. Mana? Diterangkan dulu isinya, jangan senada dulu. Wah, ini isinya yang paham Gus Aziz ini, Kiai. Isinya menjelaskan begini ya, silsilah raja-raja Pasai, raja-raja Perlak gitu. Ini di share Gus Aziz. Kita tampilkan saja modelnya ya, nanti ada terjemahannya daripada isi itu. Ini seperti ini ya bentuk naskahnya. Untuk naskah aslinya ada di mana Gus? Di Lok Sumawi. Ini abad kedua Hijriah. Gimana? Abad kedua Hijriah ya. Betul, Kiai. 170. Menurut perspektif teman-teman dari Gus Abdillah dengan Gus Yakin, Islam masuk ke Aceh itu abad berapa sebenarnya? Abad 2, tahun 100. Abad 2 Hijriah. Betul, abad kedua Hijriah. Sudah terdeteksi siapa yang membawa pertama kali? Nahkoda Khalifah. Nahkoda Khalifah itu adalah serombongan nahkoda yang dikirim pada masa dinasti Al-Ma'mun. Kemudian mendarat kenapa saat itu tidak memungkinkan untuk melewati jalur darat? Karena saat itu keturunan-keturunan dari Muawiyah itu masih mendominasi wilayah jalur darat. Maka tidak memungkinkan dari Iran itu untuk berlayar untuk menempuh perjalanan darat gitu, Kiai. Jadi maka kalau yang saya baca ya, jadi melalui perjalanan laut mampir dulu ke Malabar, setelah itu baru langsung tembak ke Aceh. Begitu. Kalau Aceh disebut Syiah Kuala itu apa ada kaitan dengan Persia dan Syiah? Enggak. Ini ya. Syiah Kuala gitu. Syiah Kuala itu bukan Syiah, maksudnya Syiah Kuala. Gitu. Nah, itu tempat kelahiran seorang ulama besar yang menafsir Al-Qur'an untuk pertama kalinya ya, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili. Gitu ya. Jadi kalaulah Syiah itu dirujukkan kepada keturunan dari Ali yang dibantai pada tragedi Karbala, maka saya rasa itu adalah bukan sebagai sebuah aliran, tetapi sebuah kepentingan politis untuk memetakan mana kubu Muawiyah, mana kubu keluarga Ali gitu. Dan ini akan sangat panjang dan sulit untuk dijelaskan, Kiai. Karena pada saat itu pasca tragedi Karbala itu sangat-sangat mengerikan. Banyak keturunan-keturunan dari Hasan dan Husain itu bersembunyi. Bahkan keturunan Husain itu yang selamat hanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad saja. Jadi para keturunannya sering berpindah-pindah, sering melarikan diri gitu. Sesama seperti Muhammad Adibats yang diriwayatkan oleh pemerintah Irak bahwa mereka melarikan diri ke daerah Shiraz Iran yang saat ini menjadi Shiraz. Terus ya, termasuk Ali Al-Kharisi. Itu dari versi yang telah diteliti oleh teman-teman peneliti Aceh dan itu dari Aceh itu kemudian kerajaan mana saja yang terafiliasi secara genealogis dengan Aceh itu di Nusantara? Aceh itu kalau kita berbicara Aceh saat ini itu kan sebuah provinsi dengan daerah khusus ya, Kiai. Nah, sementara Aceh yang ada pada masa itu ada kerajaan yang mana dikonfirmasi oleh Dr. Ali Hasmi sebagai kerajaan Perlak menurut lembaran kitab Idarul Haq. Ini pun jika kita menilik manuskrip itu bisa dijadikan sandaran gitu. Sandaran gitu, Kiai. Karena kalau arkeolog kan kajiannya barang faktualnya ya, Kiai. Jadi manuskrip itu hanya kita jadikan sebagai sumber referen gitu, bukan sumber utama. Jadi belum terdeteksi adanya sebaran genealogis para raja-raja di Nusantara kaitan dengan Aceh, belum ada. Sudah ya, bahkan Pocut Haslinda itu sudah menerbitkan buku yang berjudul hubungan raja-raja raja-raja Aceh dengan Islam di Nusantara gitu.
dan hubungannya raja-raja di Nusantara. Jadi Ada sudah beberapa yang di Sulawesi misalnya, di Maluku, kemudian di Jawa gitu ada. ada Kiai. Jadi Silsilah. memang saling berhubungan. Berarti emang Nusantara ini adalah dari satu terah lah katakanlah. Jadi Nusantara ini kenapa sekarang ini menjadi Nusantara, karena memang di antara mereka saling berkaitan secara genealogis juga ya, dari sisi raja-rajanya itu luar biasa. Makanya saudara-saudara Aceh itu ya jangan sampai memisahkan diri lagi seperti dulu dari Indonesia. Kita akan sedih sejarahnya dari sana kok. Kemudian masa yang sejarah awal itu kemudian ingin sendiri gitu. Itu nanti kita merasa ditinggalkan gitu kan. Saya bisa share kitabnya Ibnu Battuta ya. Bagus sih. Jadi kita meletakkan Aceh itu sebagai apa? Bahwa di sini Ibnu Battuta itu orang yang jujur ya, mengatakan bahwa Sultan Malik Al-Dhohir itu adalah Sultan Jawa, ya. Sultan Jawa. Dia adalah Sultan Malik Al-Dhohir, seorang raja terkemuka dan pemurah, bermadhab Syafi'i. Yang kita garis bawahi, ya, bermadhab Syafi'i. Ya. Ini kan akhirnya menjadi kewajaran kalau kita itu sampai sekarang bermadhab Syafi'i dan NU gitu. Ya. Menyukai para ahli fikih dan menghadiri majelis mereka untuk membaca dan mengulang. Ia banyak melakukan pembebasan dan jihad. Seorang yang rendah hati, pergi sholat Jumat dengan jalan kaki. Rakyatnya adalah pengikut madhab Syafi'i. Sangat menyukai jihad. Mereka pergi berjihad bersama secara sukarela dan berkuasa atas jiran-jiran mereka yang kafir. Orang-orang kafir membayar jizyah untuk berdamai. Nah, ini harus kita kupas lagi nih. Jiran-jiran yang kafir ini kerajaan apa aja yang membayar jizyah gitu. Thailand mungkin itu, Vietnam, Thailand itu, Laos, Rohingya itu. Apakah nggak merembet sampai Majapahit ya? Kayaknya bisa jadi juga. Karena waktu itu kan berarti belum penyebaran Islam belum gitu kan. Oke lah, kita katakan sampai Thailand ya, Vietnam gitu ya. Berarti kan malah Sultan Malik Al-Dhohir yang bernama Ahmad ini menguasai Thailand dan sekitarnya kan gitu kan. Karena sudah ada tulis, karena ini catatan eksternal. Kalau dari persyaratan dari Prof. Menachem Ali, seorang yang tokoh historis harus dikonfirmasi oleh naskah eksternal sezaman. Ini sangat sezaman dan eksternal. Catatan beliau, Ibnu Battuta tertulis di situ, tinggal selama 15 hari di Pasai. Survei lah bahasanya, survei di situ. Oke, ini saya lihat ini waktunya sudah 1 jam,23, kita batasi sampai 1 jam 30 menit ya, karena waktu juga. Oke, ya, intinya informasi ini saya anggap penting kemarin ketika mendengarkan Gus Aziz dengan Gus Yakin dan Gus Attila ini, sehingga saya ingin langsung melihat presentasi dari dua orang cerdas ini, dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Tinggal nanti kita akan menjadikan ini sebagai salah satu bahan yang sangat berharga di dalam penelusuran sejarah Wali Songo ke depan. Karena usaha-usaha itu sudah dilakukan oleh Ketua Les Bumi PPNU Profesor Agus Sunyoto yang sudah kemudian di historiografi di dalam Atlas Wali Songo, namun itu belum begitu sempurna, dan itu tugas kita untuk melanjutkan. Juga jangan alergi kepada para keturunan Wali Songo atau dari para pecinta Wali Songo tentang sejarah-sejarah informasi baru yang ditemukan oleh para peneliti seperti Tengku Syariah, Gus Yakin dan Gus Attila ini, karena ini adalah sebuah informasi untuk kita untuk memperbaiki historiografi kita tentang sejarah Islam, masuknya Islam di Nusantara, kemudian siapa saja pembawanya. Akan ada jeda yang cukup panjang dari abad kedua sampai Wali Songo itu, berarti ini ada tokoh-tokoh juga yang harus dielaborasi, kemudian kesejarahannya siapa-siapa saja, sehingga sampai zaman abad ke-15 ke-16 itu. Karena secara masif Islam itu telah disepakati lah oleh para sejarawan itu berkembang ke Nusantara, ke pelosok itu pada abad ke-14 ke-15 secara masifnya. Walaupun tadi ada sebuah manuskrip yang kita temukan, itu ditemukan oleh para peneliti yang disampaikan oleh Gus Attila dan Gus Yakin, bahwa abad kedua pun itu Islam sudah ada di Nusantara, tepatnya di daerah Aceh. Ini tentu akan menjadi sebuah informasi yang penting untuk menulis ulang sejarah masuknya Islam di Indonesia, daripada apa yang sudah ada dari 3 teori yang selama ini dibaca oleh kita di sekolah-sekolah. Itu ada teori yang itu didukung oleh manuskrip yang sezaman seperti ini akan lebih kuat. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi yang memang kita menghubungi Gus Aziz untuk bisa mendapatkan nomor dari Gus Yakin, dari Gus Attila agar bisa mempresentasikan ini, karena ini sangat penting bagi keluarga Wali Songo untuk mengetahui kesejarahannya yang lebih presisi. Ini dari saudara kita ada yang udah pergi ke Yunan, ada pergi ke Uzbekistan, ke Maroko, ke Pakistan, dan nama-nama itu
terkonfirmasi juga ada di Pakistan, ada di Yunan dan sebagainya. Mungkin itu akan saling menguatkan informasi yang disampaikan Gus Yakin, informasi yang disampaikan oleh Gus Abdillah, juga oleh peneliti utama yaitu Tengku Syariat, itu nanti akan menjadi sebuah masukan yang sangat berharga yang kita nanti mungkin akan, tugas pemerintah intinya itu nanti untuk membentuk tim yang itu betul-betul dapat menulis historiografi ini sepresisi mungkin yang paling mendekati kebenaran. Mungkin demikian ya, nanti kita akan bisa sambung lagi di dalam podcast yang lain dengan tema mungkin yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat Nusantara. Yang jelas dari semua yang telah ditemukan oleh para pengkaji peneliti dari cucu-cucu Wali Songo hari ini, bahwa informasi kemarin dari Pakistan tidak ada kaitan Wali Songo dengan Balawi. Kemudian dari Yunan demikian pula, kemudian dari Uzbekistan. Nah, hari ini berdasarkan data Nusantara sendiri yang didukung oleh kajian arkeologis, yang didukung oleh kajian-kajian manuskrip, telah presisi menurut para peneliti itu bahwa memang ada kaitan yang sangat signifikan antara para wali-wali Songo ini yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Sulawesi, yang kemudian ada di Maluku, Brunei, dengan Samudra Pasai, dengan Aceh. Dan ini akan semakin mempererat kenusantaraan kita, akan mempererat keindonesiaan kita. Akan sebuah bangsa Nusantara, bangsa yang hari ini adalah menjadi Indonesia, ternyata dimulai dan dipertamai dengan kesejarahan keislamannya yang berada di satu titik. Nah, seandainya hipotesa, tesis itu benar, ini sungguh luar biasa. Tentu ini adalah membutuhkan kajian-kajian yang lebih lanjut yang bisa kita lakukan. Mungkin demikian, terima kasih kepada Gus Yakin, terima kasih pada Gus Abdillah, terutama pada host kita yang ganteng, menantu dari Kiai Yusuf Mubarak yang juga ganteng, Gus Aziz Jazuli. Ya mungkin demikianlah untuk kita nanti. Saya memohon kepada Gus Yakin, kepada Gus Abdillah untuk bisa lagi untuk membagi ilmu kepada kita semua mengenai kesejarahan di Nusantara, terutama kaitan masuknya agama Islam di Indonesia. Terima kasih. Siap. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum kita menutup kajian ini ada closing statement dari masing-masing Gus Yakin dan juga Gus Abdillah. Maka Gus, silakan Gus Yakin. Ya, memang kita harus ya intinya saya itu berkeyakinan dan saya mempunyai moto kulil haq walau kana muron. Sudah itu saja. Saya nggak menutup kemungkinan walaupun sejarah berubah 180 derajat, ketika sejarah itu berasal dari bukti-bukti, data-data yang valid sezaman, ya, dari penelitian yang sangat detail, komplit, lengkap, maka saya terpaksa harus mengakui itu. Jadi jangankan gitu, walaupun Wali Songo berasal dari Amerika, kalau memang ini didukung oleh data-data yang valid, yang sezaman, yang detail, atas penelitian yang komprehensif, saya harus mengakui itu. Itu saya. Jadi saya nggak mengenal batasan-batasan teori ini harus diakui, ini sejarawan ini harus diakui, sejarawan ini harus diakui, enggak. Saya hanya mengakui hasil dari penelitian yang komprehensif. Apa itu penelitian komprehensif? Yang mana memadukan semua penelitian dari aspek arkeologis, aspek filologis, aspek historiografi atau historis sejarah. Semua aspek nggak boleh ditinggalkan, harus diperhitungkan dari semua aspek. Jadi yang selama ini yang kita ketahui, ya yang kita pahami, Wali Songo meninggalkan penelitian tentang Wali Songo, meninggalkan aspek arkeologis. Ditinggal itu, aspek itu. Kita tahulah dari tulisan sejarawan siapa saja, itu hampir meninggalkan aspek arkeologis. Apalagi bicara nasab, itu sangat bahaya sekali, ya. Karena nasab itu sangat hanya membicarakan nama-nama orang yang kadang-kali kita nggak tahu orang ini ada atau enggak. Sama lah seperti Ba'lawi, ya. Bahkan bernama Ubaidillah sampai Muhammad Shawib Mirbat sampai Bakil Muqaddam, ini sejarahnya gimana? Nah, Wali Songo nggak seperti itu. Kita detailkan satu persatu. Orang ini lahir di mana, wafat tahun berapa, menjabat apa, sebagai apa dia, makamnya di mana. Harus seperti itu. Kalaupun makamnya sudah nggak ada, harus dikonfirmasi dari aspek-aspek lain. Misalnya ada tokoh kesini berbicara, oh ini dulu ini ada seorang alim, seorang alama yang hidup di suatu negeri gitu. Harus seperti itu. Jadi nggak boleh asal-asalan ada namanya ya catat, ada namanya dicatat. Nah itu kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi harus komprehensif, Itu Gus Aziz, silakan Kiai Imad dan Gus Abdillah. Oke, monggo, terima kasih Gus Yakin atas closing statement-nya. Kemudian monggo silakan Gus Abdillah untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik. Saya selama setahun terjun langsung ke lapangan untuk meneliti nisan-nisan Wali Songo, terus kemudian manuskrip-manuskrip yang banyak bertebaran di Jawa, itu pada akhirnya saya menarik satu garis kesimpulan bahwa kita memang harus fair terhadap sejarah. Begitu ya. Jadi ketika babat dan manuskrip itu ada yang dibuat di era kolonial, maka kita harus mengakui itu. Gitu. Kemudian apabila berbicara ilmu nasab ya, karena saya bukan ahli nasab, tapi mungkin ada sedikit unsur kesamaan dengan aspek arkeologis yang mana terkadang artefak itu bisa menentukan hubungan genealogis antar tokoh yang yang disebut begitu.
dengan artefak-artefak tinggalannya. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu, apa ya istilahnya, tidak terlalu concern dengan perdebatan ini, itu tidak sebenarnya. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa, apa namanya, penelitian arkeologis ini ternyata juga, sampai menyeret ke ranah polemik ini, begitu Kiai. Maka ketika saya dulu awal pertama kali dihubungi oleh Gus Yakin, saya dengan tegas memberikan satu grand design gambaran bahwa antara Wali Songo dengan Mbak Alwi atau dari klan, imigrasi dari Yaman ini tidak ada hubungannya, Kiai. Dan saya harus fair bilang seperti itu, wallahi demi Allah, tidak saya rubah-rubah, juga tidak saya tambahi atau kurangi. Karena selama 11 tahun perjalanan saya, berkeliling tuh dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, sampai ke Lombok, itu meneliti apa yang dulu pernah ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang sudah berlalu meninggalkan kita, seperti Profesor Ambari, Dr. Ali Hasmi, Dr. On Panyatib, Buya Hamka, bahkan Kiai Agus Sunyoto saya sempat beberapa kali ketemu. Dalam diskusi kami ya, dalam diskusi saya dengan Kiai Agus Sunyoto sendiri, memang Wali Songo itu tidak bisa dipisahkan dari jalur Aceh. Atau kalaupun kemungkinan terburuknya bukan dari Aceh, tentulah pasti lewat Aceh. Karena di sana terletak suatu bandar atau kerajaan besar daulah Islam yang diakui oleh dinasti Abbasiyah, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, yang mana tinggalan arkeologisnya itu di sana ada, yaitu cucu dari seorang sultan dari dinasti Al-Mutawakil Billah. Begitu juga dengan catatan para sejarawan dari Cina, dalam hal ini saya akan menyebut Ma Huan sebagai juru tulisnya Cheng Ho, juga sebelum dia itu ke Palembang, dia mencatat perjalanan ke ke Pasai gitu. Maka berdasarkan catatan para penjelajah dunia, terus kemudian temuan arkeologis, bahkan dalam penelitian kami itu menghitung jarak yang ditulis dalam catatan-catatan mereka sedemikian presisinya sampai berakhir ke Kediri. Itu penelitian itu sudah kita lakukan sebetulnya. Cuma untuk melengkapi penelitian ini agar lebih kuat datanya, maka kita juga membutuhkan teman-teman yang juga punya minat dan ketertarikan terhadap sejarah seperti Gus Yakin dan teman-teman. Mari ayo kita meneliti secara langsung ke lapangan agar data kita kuat, agar kita bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Sebenarnya concern saya bukan di Wali Songonya sebenarnya, tapi concern saya itu hubungan antara Demak, Banten, Bugis dan Aceh dalam keterlibatannya pada ekspedisi Malaka. Sebenarnya itu yang saya teliti. Jadi mungkin itu akan bisa dijadikan materi berikutnya kita, hubungan betul Aceh, Makassar, Banten dalam ekspedisi Malaka. Betul. Jadi mungkin untuk membahas mengenai sejarah Wali Songo, saya hanya bisa bilang kalau sejarah Wali Songo itu tidak bisa dipisahkan dari Aceh. Begitu, Kiai. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Haji Madudin Usman Al-Baqani, Gus Abdillah dan Gus Yakin yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi pada malam hari ini. Dan barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya, seluruh netizen yang telah menyaksikan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngodiar, oke ya. Barusan adalah video panjang yang menurut saya ini pelajaran buat kita. Ini buat belajar juga ya buat kita. Dalam video itu saya ya tidak berani menyimpulkan juga, tapi saya bisa mengomentari ya bahwasanya cerita-cerita tentang sejarahnya Islam dan Wali Songo itu ketika dipaparkan oleh seorang peneliti muda ini ya, beliau juga dari pengurus PWI Jawa Timur, itu berbalik 180 derajat. Oke, Kiki belajar aja. Sekarang ini masih menggebu-gebu ya, orang-orang itu masih semangat-semangatnya untuk meneliti siapa sih Wali Songo itu gitu loh. Makanya ini harus dibukukan lah apa ya gitu ya. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.